Ada data. Saya bilang belum ada panglima komando ya untuk pembersihan atau penertiban korupsi di Indonesia itu. Belum ada. Kejaksaan Agung jalan sendiri, KPK main sendiri, polisi juga main sendiri. Ini ada satu komando. Ya, satu komando sehingga semua orang ngeper. Contoh, kenapa pemberantasan untuk misalnya ada kebakaran hutan, asap itu semua bisa turun tangan. Panglima turun, Kapolda turun, ya kan? Semua kok bisa. Tapi untuk korupsi enggak. Karena semua mungkin terlibat juga. Karena mungkin semua terlibat juga. Kan presiden dah pidato. Coba. Kalau sudah Bang Kaban menggunakan kata aku, itu udah ngeri. Jadi udah sangat amat penting, gitu kan? Dan memang itu bukan hiperbolis. Itu ya memang kondisi kita hari ini. Angka dan datanya silakan dilihat. Indeks persepsi publik silakan dibaca. Jangan terlalu banyak buat kontradiksi, kontroversi, kontraproduktif. Nah, karena itu akhirnya legitimasi Presiden Prabowo itu bisa defisit. Itu masalahnya, gitu ya. Jadi kalau tadi harapan publik, ya beberapa langkah yang semestinya dilakukan, kalau ini tidak berdampak, taruhannya itu adalah legitimasi Pak Prabowo itu bisa defisit. Tadi Anda bilang untuk 29, jangankan 29, nggak sampai 29 pun, dia bisa menjadi akaman enemy bagi rakyat yang sudah bebannya sudah sendiri. Itu Bung Hadi, itu catatan. Baik, terima kasih. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Just Stop Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan seputar dunia hukum, ekonomi, politik, pendidikan, dan budaya. 80 tahun Indonesia merdeka. Di pekan terakhir bulan kemerdekaan ini, publik semakin miris, publik semakin marah karena ternyata Indonesia yang mereka cintai terus dikepung korupsi. Sebut saja misalnya di pekan-pekan terakhir bulan kemerdekaan Agustus 2025 ini, publik dikagetkan oleh berbagai berita seputar korupsi, berita seputar langkah-langkah KPK yang memburu para tokoh yang diduga kuat melakukan korupsi. Mulai dari unsur kabinet di pemerintahan Pak Prabowo, terakhir ada Wakil Menteri Tenaga Kerja yang diburu oleh KPK, semakin menguatkan bahwa Indonesia dikepung korupsi dari segala lini. Publik pun marah karena dari gedung wakil rakyat yang seharusnya rakyat membela kepentingan publik, ternyata malah seakan-akan tidak punya sense of crisis, menaikkan tunjangan, dan publik marah hari ini memprotes soal tunjangan yang luar biasa itu. Kita sengaja kembali menghadirkan para tokoh kita, mulai dari pakar politik kita, dari Universitas Nasional, Asosiat Profesor Dr. TB Masa Jafar, lalu ada Dr. MS Kaban, dan advokat kita, pakar konstitusi, Advokat Muhammad Joni, SHMH. Kita ingin ke Bang Joni dulu ini, karena baru-baru ini Bang Joni justru menulis dan tulisan itu beredar di media sosial soal Republik ini sudah 80 tahun merdeka dan ternyata dikepung oleh korupsi. Pak Joni, Anda ingin menceritakan apa sebenarnya di tulisan itu? Di balik tulisan itu apa? Apakah Anda kegelisahan atau seperti apa sebenarnya?
Ya karena kita belum merdeka Belum merdeka ya? secara sesungguhnya. Kan merdeka itu kan bukan hanya proklamasi. Lantas ada konstitusi 17 Agustus, 18 Agustus. Alasan kita merdeka kan untuk sejahtera. Sejahtera adalah alasan kita bernegara, kan. Dan kalau masih ada korupsi, ya itu kan antitesis dari sejahtera. Korupsi itu ya menggerogoti kesejahteraan rakyat. Dan karena itu kita harus berani dan jujur lah katakan kita belum merdeka. Karena belum sejahtera. Masih banyak korupsi. Ukuran orang kemiskinan ekstrim itu $2, 20.000 per hari. Kemudian banyak yang hampir 50-50 tinggal di rumah yang tidak layak huni. Sekolah mahal. Kemudian ada yang tidak terjangkau sekolah, maka ada terobosan sekolah rakyat. Ya, stunting masih banyak, sementara Menteri Kesehatan ngurusi rumah sakit megah dan mengkilap. Jadi, kesejahteraan rakyat itu harus kita proklamasikan untuk yang kedua kali menjadi proklamasi kedua. Melawan kemiskinan, melawan penindasan. Menuju proklamasi kedua tentu perlu revolusi juga seperti proklamasi pertama tahun 45 itu. Memang harus revolusi. Karena konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, walaupun singkat dan sementara, kata Bung Karno itu adalah konstitusi revolusi. Konstitusi revolusi Groundswald. Itu kata Bung Karno. Bukan karena isinya singkat dan sementara, tapi karena nilainya adalah revolusi, revolusioner. Mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum. Itu kan revolusioner. Dan itu janji kontrak sosial yang harus dilaksanakan. Jadi kalau hari ini masih ada korupsi, dan itu ada pada semua lini, pada semua lapisan, bahkan bukan hanya pada pelaksanaan, secara prognosa itu mulai dari perencanaan anggaran, itu kan artinya ya kita ada pada bukan lagi pada level realisasinya, tapi sudah kulturisasi yang itu harus diterobos dengan cara mengikisnya secara revolusioner, gitu kan. Menarik misalnya ketika Pak Prabowo mengajukan Blitz APBN kita akan nol defisit, itu kan bisa menjadi signal bahwa tidak akan ada utang, tidak akan ada efisiensi yang sangat ketat, dan begitu banyak indikator yang harus dilaksanakan, yaitu makan siang bergizi, kemudian pendidikan merata, kemudian rumah 3 juta rumah. Itu 2026 ini sudah direncanakan akan berutang lagi. Ya makanya kita akan uji dan kita akan baca apakah itu narasi atau terbit sebagai sebuah kebijakan yang konsisten. Jadi narasi dan konsistensi ya kita suarakan terus, gitu kan. Jadi kembali kepada pertanyaan bahwa ya kesejahteraan itu sebenarnya adalah alasan mengapa kita bernegara, dan karena itu kita harus proklamasikan bahwa kemerdekaan adalah kesejahteraan rakyat itu sendiri. Baik. Berkali-kali Prof, Anda kan sebut ini Pak Prabowo ini mesti pimpin revolusi ini, gitu. Tapi sayangnya belum pun kering lidah kita, anak buahnya sendiri ditangkap KPK, Prof. Jadi apa mungkin kabinet yang centang perenang begini, bahkan terlibat korupsi, mimpin revolusi? Gimana, Prof? Anda? Nah, terima kasih Bung Adi ya, Pak Dr. Kaban, Pak Joni, nama pakar hukum. Jadi begini, yang pertama saya ingin mengatakan reformasi kita gagal. Reformasi gagal. Reformasi 98 itu gagal. Khususnya pemberantasan korupsi. Artinya apa? Artinya mestinya reformasi itu kan kemenangan bagi kaum reformis. Di beberapa negara yang kita lihat transisi ke demokrasi, pada akhirnya
negara itu dia bangkit kembali, ya. Nah, di kita lihat reformasi itu memang gagal, terutama di dalam pemberantasan korupsi, ya, fungsi birokrasi, dan beberapa hal juga soal pertumbuhan ekonomi, ya, pertumbuhan secara angka ya, tapi kalau lihat dari pemerataan malah lebih mundur dari Orde Baru, ya. Nah, oleh karena itu saya ingin mengatakan bahwa reformasi gagal itu menunjukkan bahwa kaum reformis yang dulu memperjuangkan reformasi itu sudah menjadi kekuatan pinggiran, bahkan tidak terdengar. Nah, lalu yang masuk, ya, di dalam setelah pasca reformasi itu ada penumpang gelap. Itu gampang kita lihat, mulai dari siapa aktor-aktor yang mengendalikan partai, siapa aktor-aktor yang eksis dalam bisnis raksasa segala macam. Ya, itu terlihat bahwa mereka sebenarnya membuat Indonesia ini, ya, nggak karu-karuan. Itu memang sudah dimulai waktu zaman Pak Harto. Pak Harto kemudian sadar, ya kan, dia ingin merubah, tapi kan udah terlanjur udah di ujung. Malahan Pak Harto itu adalah korban, itu resisten dari kelompok-kelompok ini, ya, yang tidak suka pada kebijakan yang oleh Pak Harto. Nah, walaupun sebagian terpukau bahwa seakan-akan ini semua itu adalah letak pada Pak Harto. Iya, betul. Tetapi jangan lupa di balik itu kan ada kekuatan-kekuatan yang tidak mau diganggu kepentingannya. Itu apa yang dikatakan oligarki. Sekarang ini oligarki itu menjadi kekuatan politik dan kekuatan ekonomi. Nah, jadi mereka sangat diuntungkan oleh centang perenangnya hukum ini. Ya, abu-abu penegakan hukum itu sangat saya diuntungkan gitu. Nah, tadi kembali lagi, saya sudah sampai pada kesimpulan. Saya pikir dengan reformasi ini, ya, salah satu itu, ya, kita berhasil dalam pemberantasan korupsi. Yang lebih gawat adalah kita tidak berhasil membangun sistem politik, ya, bukan hanya sekedar prosedur demokrasi, tapi sistem politik demokrasi yang kita bangun ini, pemilu yang berkualitas, maksudnya supaya terbangun check and balances, bahwa pemerintah itu ada kontrol. Kok sekarang enggak, ya, jadi antara DPR dan eksekutif itu kan udah satu dah. Jadi salah satu kesimpulan Anda, Ya, Pak Prabowo mesti memimpin revolusi ini untuk merubah ini. nah, jadi saya beranggapan kayaknya perubahan biasa-biasa saja, ya, perubahan-perubahan yang konvensional, saya yakin nggak akan berhasil. Nah, oleh karena itu, maka ada beberapa pilihan, ya, sebelum rakyat ini betul-betul hopeless, ya, kemudian apatis dan tidak mau tahu, itu lebih berbahaya lagi. Nah, jadi Pak Prabowo, kalau menurut saya, langkah-langkah itu secara konvensional itu nggak bisa lagi. Cara-cara demokratik prosedural kan Pak Prabowo kan juga sudah panggil para pengusaha-pengusaha, konglomerat, oligarki itu kan sudah dipanggil, suruh uang yang disimpan di luar itu masukin, ya kan, supaya bisa memutar ekonomi. Dan kita juga bertanya, utang yang begitu besar kok kemudian sekarang kondisinya kok Indonesia kolaps gitu. Hutang itu untuk apa? Kemana? Siapa yang menikmati hutang itu? Apa? Rakyat. Lalu rakyat kemudian diminta untuk menutupi bunga hutang itu dengan pajak dan seterusnya. Ya, jadi saya kok nggak yakin gitu, ya. Nah, oleh karena itu Pak Prabowo nggak bisa lagi mengambil jalan-jalan yang konvensional. Harus ada langkah-langkah yang revolusioner. Nah, supaya beban kosnya tidak terlalu tinggi, maka revolusi itu dipimpin oleh Pak Prabowo, gitu, ya. Kan ada beberapa pola itu satu pola. Tetap yang memimpin perubahan itu adalah elit dari Pak Prabowo dan kelompoknya. Ada model kedua, revolusi bersama rakyat, ya. Jadi model trust placement. Jadi elit komit, ya, ingin melakukan perubahan, lalu rakyat juga mendukung akan perubahan itu. Yang ketiga, itu dua model. Yang ketiga, kalau model pertama nggak berhasil, dua nggak berhasil, kemungkinan ketiga adalah revolusi. Tapi revolusi itu sebagai akibat mata rantai yang sudah kusut, ya, yang tidak pernah selesaikan
sejak kemerdekaan, ya, maka rakyat kelompok rakyat itu akan mengambil jalannya sendiri untuk melakukan revolusi. Karena mereka tidak lagi percaya pada elitnya, tidak percaya pada parlemen, tidak percaya kepada hukum, dan mereka melihat tidak ada tanda-tanda perbaikan keadilan ekonomi, ya, maka mereka akan mengambil jalannya. Nah, bisa terjadi dalam bentuk pembentukan daerah, pemisahan, bahwa ini nggak jelas nih, sudah 80 tahun, kok tidak berubah? Ketimpangan Jawa luar biasa loh. Data kalau kita lihat hanya 0,5 yang menikmati kekayaan Republik selama 80 tahun. 0,5 atau sering kata 1% kurang. Nah, lainnya itu semua terpusat di Jawa, khususnya di Jakarta. Perputaran uang itu juga di Jakarta. Apalagi sampai kepada pengganti yang hebat-hebat juga di Jawa, juga di Jakarta. Jadi ketimpangan ini luar biasa. Ini bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, karena memang desain dari kebijakan pemerintahan kita memang ada yang keliru. Anda masih percaya Pak Prabowo bisa memimpin perubahan cepat atau revolusi itu? Saya masih yakin, artinya kan, tetapi saya lihat itu konsistensi. Apakah pidato-pidatonya, kalau lihat dari pidato kita seperti yakin gitu. Tetapi pidato itu kan harus dibuktikan. Pidato terakhir Pak Prabowo, menteri-menteri saya baik-baik saja, bekerja dengan baik. Ternyata wakil menteri tenaga kerjanya ditangkap KPK. Ya, itu kemudian banyak orang sebagian meragukan. Apakah ini betul Pak Prabowo? Ya, satu sisi ingin mengatakan tegas, tapi selain tidak. Ada yang mengatakan Pak Prabowo kenapa susah-susah kalau untuk pemberantasan korupsi? Sebagian dari menteri itu tidak klaim. Tapi Pak Prabowo kan nggak percaya menteri saya baik-baik. Ini pengamatan dari publik ya. Nggak mungkin pemerintahan yang bisa memimpin perubahan itu kalau tidak klaim, karena sebagian itu akan menjadi beban. Nah, kejadian kemarin itu kan jadi beban pemerintah. Seharusnya pemerintah itu tidak lagi menghadapi kok ada kabinet yang masih senang yang receh-receh. Tapi saya nggak mau mengkritisi ini, kecil ini. Nah, yang pelaku ekonomi yang pengusaha gelap itu, pengusaha hitam itu bagaimana menyelesaikan? Kalau itu bisa diselesaikan, itu saya kira sangat membantu rakyat. Jangan kemudian dibayar pajak, ambil hartanya, ya, kembalikan kepada negara. Itu kan Pak Prabowo berkali-kali. Kalau itu kembali, maka pajak itu jangan kemudian rakyat nanggung. Apa urusannya? Dia nggak pernah menikmati dari hutang, ya kan nggak langsung itu. Ya, apa coba? Toh ekonomi nggak berputar, nggak tumbuh, tetap aja terpinggirkan gitu. Nah, jadi kalau kemudian akibat-akibat kesalahan kebijakan itu ditimpakan ke rakyat, saya kira itu terlihat sekali bahwa kebijakan itu tidak on the track gitu. Artinya kebijakan-kebijakan yang dilahirkan selama 10 tahun ini memang menguntungkan hanya sekelompok kecil. Sementara rakyat ini makin miskin, makin terpinggirkan. Masa tingkat kesejahteraan dianggap normal itu berapa? 20.000. Miskin, orang miskin tuh ya Ya, lalu kalau diambil standar internasional, ini berarti miskin, sangat miskin, makanya angkanya melonjak menjadi 180 juta rakyat Indonesia mengalami kemiskinan itu ya. Saya kira itu Bang Adi. Jadi kalau saya mengatakan tidak ada jalan lain. Pak Kaban, 80 tahun merdeka, Indonesia semakin paradoks gitu. Baru saja kita diyakinkan oleh Pak Presiden bahwa menteri saya bekerja dengan baik, tapi tiba-tiba kita dapat kabar wakil menterinya Pak Prabowo ditangkap KPK. Anda melihatnya seperti apa? Ini kembali paradoks semakin nampak. Ya, terima kasih Bung Adi, Profesor TB, dan Pak Joni. Kita harus mensyukuri Indonesia baru 80 tahun merdeka. Jadi baru 80 tahun merdeka. Hal-hal yang berhubungan dengan pembinaan kekuasaan diselenggarakan dengan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 80 tahun itu belum singkat.
Itu baru. Nah, jadi disinilah kita dari apa yang disampaikan tadi, setiap pemimpin itu kan harus punya skala prioritas apa yang harus dia lakukan dalam tempo yang singkat itu. Ya, ini sudah hampir berjalan 386 hari untuk 1 tahun dari Oktober menuju Oktober. Pertanyaannya itu adalah apa prioritas yang akan dicapai dalam tempo 5 tahun ini. Tuh. Nah, apakah pemberantasan korupsi menjadi skala prioritas? Gitu loh. Apakah pemberantasan korupsi itu skala prioritas? Kalau disampaikan tadi oleh Bung Joni dan Pak TB, itu kan tak kelihatan betapa kompleksnya persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini. Lalu untuk mencegah ketimpangan, ya, untuk menaikkan standar kehidupan, itu kan perlu ada langkah-langkah. Nah, apakah pemberantasan korupsi itu menjadi skala prioritas? Nah, apa yang terjadi dengan bahasa tadi ada kasus ya seorang wakil menteri ya, pada satu sisi presiden mengatakan kejar sampai Antartika, ternyata yang paling dekat di kamar sebelah, ya kan? Nah, pada saat mengatakan kita semua baik-baik saja, ternyata ada yang nggak baik. Nah, kemudian bahasa-bahasa tentang fasilitas, ya, fasilitas. Contoh, apakah rangkap jabatan itu bukan bagian dari abuse? Gitu loh. Kan ada undang-undangnya. Ya, tak oleh rangkap jabatan ya. Orang double gaji kan itu. Gaji sebagai menteri, gaji sebagai komisaris. Nah, itu kira-kira seperti apa? Lalu DPR. Ya, DPR dengan tunjangan. Kalau di Medan tunjangan tuh lain lagi tuh. Udah kita tunjang tuh. Nah, jadi tunjangan DPR itu logik nggak? Manusiawi nggak? Ya, nyentuh nggak dengan perasaan bagaimana beban hidup yang dihadapi oleh masyarakat hari ini gitu? Gitu loh. Jadi apa prioritas gitu? Ya, dalam menghadapi konteks yang seperti ini sekarang ini gitu. Nah, waktu berjalan terus. Nah, saya kalau mendengarkan apa yang disampaikan Profesor TB dan Pak Joni tadi tentang masalah apa sebenarnya hakikat esensi kita untuk menyatakan kemerdekaan itu, kan semakin jauh. Nah, apakah dalam tempo yang singkat ini Presiden bisa selesai? Ya, beberapa menko itu, ya, coba semua menko, ya, dan semua menko itu hanya beberapa orang yang saja tidak bermasalah yang berhubungan dengan kasus hukum. Nah, kenapa kok Presiden masih mengatakan baik-baik saja? Itu loh. Kan mulai dari ada berapa menko itu, ya, ada yang 7 kasus, 11 kasus, 4 kasus gitu kan. Nah, itu bagaimana? Nah, begitu juga misalnya dengan berita bahwa ada pengusaha yang sekian ribu triliun. Ya, pertanyaannya itu korupsinya sejak kapan? Sejak kapan? Mana perhitungan kerugian negaranya? Hasil auditnya? Udah berapa yang bisa dikembalikan ke negara pada saat negara sedang butuh duit? Apakah pemberantasan korupsi itu bisa mengisi kekurangan uang yang hilang? Gitu loh. Nah, jadi apa yang jadi prioritas? Nah, jadi kalau ditanya berani atau tidak, ya kalau saya bilang kalau betul-betul berani, bikin tuh Panglima Komando Pemberantasan Korupsi Indonesia. Gitu loh. Kalau bukan ada Pangkop Kamtib, ya kan, penertiban. Ini mana komandonya? Ya. Jadi bukan hanya sekedar pidato. Kalau pidato itu kita adem, tenang, waduh paten nih, gitu kan. Nah, sekarang komandonya gimana? Bagaimana
teman-teman di DPR, anggota-anggota DPR, hampir semua proyek-proyek yang berhubungan dengan pemerintahan mereka ikut campur. Loh. Lalu minta jatah bagi-bagi ke daerah untuk daerah pemilihan. Di mana kontrol mereka? Apakah itu bukan korupsi? Gitu loh. Nah, jadi pemberantasan korupsi ini tadi mesti ada satu komando yang betul-betul untuk seluruhnya. Seluruh Indonesia ini atau seluruh institusi negara. Berapa banyak institusi yang menggunakan uang negara sampai ribuan triliun selama 5 tahun? Apa nggak ada korupsi? Apalah kontrolnya? Jadi kalau tadi disebut dengan defisit nol, defisit nol itu apakah merubah strategi defisit budget menjadi balance budget? Kan bisa juga. Ya kan? Kita dapat 6, ya keluarkan 6, yang nggak ada defisit toh, balance. Apakah strategi itu yang mau dipakai? Kan gitu kan. Nah, jadi prioritas. Nah, siapa Panglima Komando Penertiban atau Anti Korupsi di Indonesia ini? Bahasa saya, kalau memang serius memberantas korupsi, berantaslah korupsi itu seperti memberantas PKI. Jadi seluruhnya concern, seluruh mulai dari DPR, MPR tuh concern semua, kita semua anti korupsi. Gak ada minta-minta lagi, gak ada minta-minta jatah. Ini semua untuk rakyat. Kalau Anda sebutkan tadi dari Menko saja hanya beberapa orang saja yang tidak terlibat kasus-kasus hukum, kan dalam tanda kutip kasus korupsi juga yang dimaksud itu kan? Lah, Ya iya. bisa lumpuh dong kabinet. Justru di situ kita tadi melihat bagaimana Bapak Presiden kita yang terhormat itu mengatakan kita semua baik-baik saja. Sementara publik tahu ada masalah, Mbak Ako. Itu loh. Masalahnya ada orang tahu kok. Nah, jadi apa prioritasnya dan siapa Panglima Komando untuk memberantas korupsi di Indonesia ini? Nambah pemain lagi dong kalau begitu. Komando harus jelas. Kalau kita mau betul-betul serius. Tidak cukupkah komando ya seperti Pak Karno dulu kan disebut pemimpin besar revolusi, ya kan? Apa Pak Prabowo nggak bisa? Situasi kan sudah berubah. Persoalan lebih kompleks, wilayahnya sudah lebih luas. Ada persoalan undang-undang. Ya, ini semua selama 10 tahun ini, itulah pentingnya saya mengingat Pak Jokowi itu mesti diadili gitu. Karena dia sumber dari masalah gagalnya reformasi. Dialah sumber masalah kenapa terjadi nepotisme yang berubah menjadi dinasti-dinasti itu gitu loh. Nah, jadi kita kalau saya melihatnya harus lihatnya secara betul-betul utuh ya, dari hulu sampai hilir, dari semua instrumen negara, ya mesti ada komando berantas itu. Ya. Jadi jangan hanya Kejaksaan Agung mengatakan Syanu merugikan negara selama sekian tahun. Berarti selama ini tahu dong. Kok nggak ada action? Berarti ada pembiaran dong. Harus tanggung jawab dia. Tanggung jawab juga. Nah, berapa yang harus kembali ke negara? Gitu. Nah, jadi ini kalau saya melihatnya begitu. Karena kita cerita negara, cerita bangsa, bukannya kasus. Ya. Apa yang dialami si Noel, ya, itu kan peristiwanya bukan hanya saat itu. Modus seperti itu kan terjadi di mana-mana. Bukan cuma dilakukan oleh Ebenezer ya, Emmanuel Ebenezer. Ya, jadi modus itu terjadi di mana-mana. Berarti dia melanjutkan apa yang terjadi selama ini. Itulah perlunya satu komando menertibkan semua itu, gitu. Hari ini dengan gaji tinggi, ya kan, terbantahkan kan dengan kasus itu. Nah, ini kan berarti ada sebuah sistem, ada proses, ada undang-undang yang harus betul-betul dibenahi, dan kemudian kita harus konsisten. Banyak kok contoh-contoh negara yang pernah mengatakan mulai hari ini tidak ada lagi penyimpangan. Ya, yang kemarin-kemarin oke sudah, tapi begitu ada nggak ada ampun. Itu kan bisa dibikin komitmen. Tapi semua. Jadi di sini harus tega. Ya, harus tega supaya paradoks itu jangan berulang-ulang. Jangan terus paradok lain. Nanti 81 tahun Indonesia merdeka,
peristiwanya adalah nanti kita bilang baru 81. Paradoks ini kemudian disikapi publik, bahkan memancing kemarahan publik. Ada satu paradoks, misalkan Anda juga sebut tadi soal tunjangan-tunjangan itu. Hari ini publik marah, rame-rame menggeruduk DPR. Kira-kira arahnya Kalau seperti apa ini? Kalau saya melihat menilai tuntutan itu memang ke DPR, ya, tentang bubarkan DPR, ya kan? Kalau bubarkan DPR berarti partai-partai politik bertanggung jawab, berarti presiden harus turun dong. Nah, ayo gimana nih? Kan, jadi yang minta diubarkan kan lembaga DPR-nya, lembaga presiden enggak. Apa? Lembaga kepresidenan kan enggak, tidak diminta. Lalu legalitas presiden dari mana? Jadi gerakan-gerakan demonstrasi ini kita hargai, ada aspirasi terhadap langkah-langkah DPR. Kenapa bermewah-mewah? Ya, kenapa bermewah-mewah? Rumah, kalau memang betul prihatin ya terhadap kehidupan masyarakat, kenapa mereka nggak tinggal di komplek DPR? Kita dulu tinggal di komplek DPR. Nggak ada tunjangan beras sampai 12 juta. Ya, nggak ada tunjangan-tunjangan tuh. Biasa aja. Nah, boleh dicek bagaimana aktifnya DPR pada tahun 1999-2004. 2004-2009. Tidak ada fasilitas yang istimewa, yang mewah megah seperti itu. Nah, jadi teman-teman DPR nih mestinya ingat itu. Gitu. Jadi memang kalau tadi bilang 12 juta Tunjangan beras. itu bukan beli beras, itu makan di Sabu Haji. Masih kurang kalau itu. Makan di Hana Masak atau di Pangeran Bundo gitu kan. Ya itu ya 1 hari. Karena kan nanti alasannya, loh kita kan kalau makan nggak sendiri, ngajak orang lain, lobby ya kan gitu kan. Nggak begitu logikanya. Jadi artinya pada saat masyarakat rakyat dibebani kehidupan yang sangat berat, harusnya para pemimpin-pemimpin itu lebih prihatin. Ya, berani nggak presiden memotong semua gaji direktur BUMN 50%? Termasuk memotong gaji DPR ya? Serahkan itu semua untuk rakyat. Jadi naikkan daya beli rakyat itu supaya tadi ketimpangan bisa teratasi. Gitu. Ini kan cerita obrolan Ini cerita kalau-kalau. Tapi yang penting tadi, apa prioritas ke pemberantasan korupsi, siapa panglimanya. Dulu Kopkamtib bisa mendisiplinkan. Paling tidak orang takut berideologi PKI komunis. Nah sekarang bagaimana rakyat di Indonesia, bagaimana bangsa ini takut korupsi? Gitu loh. Pak Joni, kembali nih ke Pak Joni nih. Anda nyebut-nyebut tadi ini nggak bisa ini. Harus ada proklamasi kedua, harus ada revolusi. Gitu, ya kan? Karena memang rakyat belum merdeka juga, belum sejahtera. Menuju ke situ kira-kira kan ini banyak langkah teknis. Rakyat di satu sisi Badan Pangan Nasional misalnya meminta rakyat Pak Kaban untuk berhemat, ya kan? Agar kita nggak perlu impor beras lagi. Sementara anggaran tunjangan untuk beli beras DPR itu sampai 26,6 kilo untuk beras premium itu ukurannya. Per hari, per orang. Gitu. Ini kan banyak kontradiksi seperti ini. Menurut Anda, langkah-langkah perbaikan apa agar tidak ada semacam kebijakan yang sesungguhnya kebijakan kriminal ini gitu. Sesungguhnya, walaupun bukan, kalau menurut Pak Kaban ini bukan korupsi lah gitu. Tapi kan publik melihatnya ini bagian dari korupsi juga. Pak Jun, ini untuk yang kecil-kecil ini, apa kita biarkan saja atau dianggap tidak ada atau seperti apa nih? Sebenarnya nggak susah. Dan itu udah dijawab oleh Bang Kaban kan. Ada komando yang jelas. Dan dulu 1945 kan deklarasi itu kan adalah dekret. Kita mau merdeka kan. Keluarkan dekret itu sekarang. Bahwa kita presiden ambil alih, pimpin terdepan, berantas korupsi,
sampai ke akar-akarnya, bukan cuma penindakan, tapi mulai merencanakan anggaran, dan itu dilakukan bukan hanya untuk membalikin uang-uang yang dicuri dengan korupsi dan korupsiisme itu, tetapi yang lebih penting adalah membangkitkan trust publik. Ya, Banggapan saya. Indonesia itu merdeka bukan karena hebatnya senjata kita atau diplomasi. Toh ketika Indonesia merdeka, Belanda nggak ngakuin kok. Tahun 49 baru ngakuin. Ternyata mereka dagang juga kok, mendagangkan kemerdekaan Indonesia untuk bisa bayar nasionalisasi, bayar hutang 4,3 miliar gulden yang harus kita bayar, dagang juga mereka. Jadi hemat saya, yang terpenting adalah ada komando pernyataan perang terhadap korupsi yang dilakukan, dikatakan oleh presiden, dan semua aparaturnya harus ikut. Nggak ikut kereta ya tinggal gitu kan. Jadi proklamasi itu adalah sebuah dekret yang membangkitkan semangat dan kepercayaan publik, kepercayaan rakyat. Dan dengan demikian ya mesin hukumnya, mesin politiknya ya bekerja. Dan beliau sebagai pemimpin yang dipilih oleh rakyat kan tahu betul bagaimana menggunakan mesin politik, bagaimana instalasi politik itu bekerja. Tapi komando yang jelas, tidak ragu-ragu, jelas ini adalah bukan hanya untuk memulihkan pemulihan kembali, perampasan kembali harta-harta yang dicuri oleh korupsi itu, tetapi adalah untuk membangkitkan kepercayaan publik. Itu jauh lebih penting karena kita akan menjamin kita akan menjadi bangsa yang merdeka dan menjaga seluruh sumber daya alam dan energi yang ada. Tanpa kepercayaan publik, kita tidak akan bisa merdeka seperti saat dulu 1945 dilakukan. Dan itu harus dipimpin oleh presiden. Dan itu harus dilakukan, didorong oleh semua. Ketika Indonesia merdeka, Wage Rudolf Supratman ikut membangun jiwa dan raga kita dengan nada-nada perjuangan. Mana nada-nada perjuangan itu sekarang? Mana kita semua bisa mendukung kebijakan itu? Dan itu hemat saya, Pak Prof. TB dia mulai dari pimpinan tertinggi. Dan itu saya kira tadi sudah eksplisit sekali bahwa Kaban menyebutkan ada Panglima Pemberantasan Korupsi yang secara teknis itu dilakukan oleh penegak hukum. Ada KPK, ada kejaksaan, ada kepolisian. Dan yang terpenting adalah arah kebijakan politik penegakan hukum yang tegas. Karena itu lebih penting daripada teknis litigasi dan penegakan hukum itu sendiri. Dan dengan demikian kita masih memberikan asa dan cukup banyak dukungan publik. Presiden akan surplus dukungan publik andai kata itu nyata dengan tindakan yang konkret. Dan saya kira itulah asa yang bisa kita dorong. Ya kita kan cuma mendorong adanya jalan-jalan menuju kita memerdekakan bangsa ini, rakyat Indonesia ini dengan mensejahterakannya. Karena sejahtera adalah alasan kita bernegara. Alasan kita anak tol aja juga adalah untuk sejahtera fisik, sejahtera ekonomi, ada sejahtera informasi, dan sejahtera lahir dan batinnya. Bertemu dengan saudara-saudara dan informasi dan segala macam yang bisa disampaikan. Mulai dari analisis para pakar, intelektual, akademisi, sampai demonstran jalanan, sesungguhnya harapannya ke ujung-ujungnya ke Pak Prabowo juga. Tuh. Termasuk kemarahan publik hari ini di gedung DPR kan ujungnya tetap saja ke seperti tadi disampaikan oleh Bapak. Menurut Anda ini apakah menunjukkan seperti yang sudah Anda sampaikan kalau gini-gini aja malah ini merugikan presiden sendiri? Ya, dalam bahasa lain, pada akhirnya presiden itu akan mempertaruhkan ya kredibilitas, trust tadi udah disinggung, dan pada akhirnya bukan tidak mungkin dia juga akan terancam. Kalau presiden itu tidak berhasil
Kalau dikatakan Pak Kaban, apa prioritas? Ya, prioritas. Karena sumber masalah kekacauan ini adalah korupsi. Korupsi itu kekuasaan juga pada penguasaan sumber-sumber ekonomi, pendistribusian, ya, alokasi. Kesejahteraan itu tidak terjadi. Itu hanya berputar pada sekelompok orang. Nah, keadaan ini berapa lama nih? 10 tahun kan terasa sekali. Itu yang saya katakan, kita utangnya banyak, tapi kok tidak ada indikasi bahwa masyarakat semakin sejahtera, ekonomi itu semakin baik, semakin tumbuh. Itu kan tidak malahan sekarang ya dipajakin. Ini kan satu kontradiksi atau paradok yang sangat sangat menyolok gitu loh. Karena rakyat dipajakin, wakil rakyatnya ini rakyat tunjangan, rakyat sudah miskin, rakyat ini sudah miskin, untuk makan itu susah, kok dibebani pajak macam-macam gitu loh ya. Nah, jadi kembali lagi tadi Pak Kaban, Pak Joni, itu maksudnya perlu ada komando. Komando itu ya sebenarnya sudah dicontohkan oleh Soekarno. Dia sebagai pemimpin revolusi. Dalam konteks ini emergensi. Kalau dalam bahasa hukum apa Pak Joni? Ekstra apa ini? Extraordinary. Darurat korupsi yang tidak bisa lagi dikompromikan. Tapi kan di berbagai pidato kita dengerin sudah apakah itu bukan komando itu? Iya, tetapi orang kan melihat pada langkah nyata apa. Artinya tadi dengar juga sama aparat di seputar yang di toel itu si apa? Noel, kelasnya Noel gitu loh. Saya nggak antusias kalau kelas Noel gitu kan. Gitu. Itu masih cukup kecil ya? Itu teri. Yang besar-besar yang membangkrutkan negara ini mana? Katanya Pak Prabowo kan sudah pernah mencoba ya. Saya pikir tadinya itu jalan tengah. Ada kompromi ya. Dan kata Pak Prabowo, ya sudah mungkin yang masa-masa lalu itu bisa. Dan ini juga pernah juga dicontohkan di beberapa negara. Itu satu pilihan. Itu namanya strategi. Tapi tadi saya menggarisbawahi Pak Kaban, Pak Joni, proklamasi itu mana? Walaupun sudah dikatakan di dalam strategi seperti apa? Analisa politik Anda, kira-kira masih efektif nggak nih komando Pak Prabowo ini? Nah, tidak efektif nih saya buka. Artinya dengan makna lain, Pak Prabowo ini belum ya menunjukkan sebagai seorang presiden yang memiliki powerful. Bahwa kekuasaan dia masih terbelah. Kekuasaan itu masih diganggu. Tidak efektif gitu. Itu kan indikasinya begitu. Kalau dia mengalami hambatan dalam berantakan korupsi, berarti kan ada resistensi. Sama juga orang mempertanyakan, apakah demo ini sebenarnya dan mereka mengamankan kasus-kasus besar? Masa kemudian menyaran sasarannya DPR MPR? Walaupun dia banyak masalah, tapi isunya bukan situ. Kalau ini demo, kenapa tidak? Apa yang sudah diperlakukan oleh Presiden yang coba meminta supaya harta-harta yang dirampas oleh para itu dikembalikan? Kenapa nggak ke situ? Lalu yang kedua apa? Pajak. Kenapa pajak begitu tinggi kepada rakyat kecil? Apalagi yang lain? Ya, penyimpangan di dalam pengelolaan sumber daya alam itu kan banyak sekali tuh. Kalau catatan Faisal Basri almarhum itu kan luar biasa. Kalau sumber daya alam itu dikelola dengan baik, itu rakyat itu bisa dibagi. Satu keluarga dua. Kalau komandonya tidak cukup efektif, apakah kita masih kalau tidak cukup efektif, kan ada pilihan lain. Pilihan lain apa? Pilihan lain bahwa presiden tidak sendiri. Presiden itu bersama rakyat. Ya, itu yang saya bilang model transplacement. Dan itu dilakukan di beberapa negara. Karena begini, Pak Adi, kalau hanya mengandalkan elit saja, model transformasi itu kadang-kadang dia banyak kendala ya. Jadi dia harus mengambil lagi ya sumber kekuasaan itu dari rakyat. Presiden itu adalah pemimpin tertinggi sebagai kepala negara. Jadi dia tidak hanya bukan sebagai kepala pemerintahan. Sekarang itu dia harus naik kepala negara, komandan tertinggi dalam rangka apa? Menyelesaikan persoalan yang sangat
genting gitu. Kalau kita anggap korupsi itu sangat genting, berapapun hutang nanti tetap aja ya tidak ngefek. Yang bocor lah, salah alokasi, ya tidak pada sasaran, dan itu yang terjadi kan. Nah, jadi kalau korupsi ini ya tidak bisa diselesaikan, saya pikir rakyat itu hopeless gitu. Nah, oleh karena itu kalau Bung Hadi yang mengatakan, lalu apa? Kalau nggak bisa sendiri, nggak mampu sendiri, ya rakyat, ya kan? Rakyat pasti akan mendukung lah. Tapi pidato itu sembari juga bagaimana mengambil sumber kekuasaan dari rakyat untuk mengefektifkan ya pada tugas-tugas eksekutif terutama dalam penegakan hukum. Dan itu sebenarnya yang belum dilakukan gitu. Saya kira banyak akan mendukung. Pak Aman, ini efektivitas komando Presiden justru belum cukup efektif menurut Prof. Anda melihat juga hal yang sama atau Ya, apa sih sebenarnya? ini cukup jelas ya. Ya, cukup jelas. Presiden itu kan dia punya target. Ya, yang dia sebut dengan apa itu? Astacita. Ya kan? Lapangan pekerjaan, kualitas hidup, sumber daya manusia, ya kan, reformasi hukum dan sebagainya. Itu kan konsep sangat global. Gitu kan? Nah, stressing point untuk pemberantasan korupsi di Astacita itu tidak kelihatan. Maka tadi pertanyaan saya adalah, benarkah korupsi itu menjadi skala prioritas? Padahal Mukhtar Lubis itu sudah ngomong kan, korupsi itu sudah menjadi kebudayaan. Nah, bagaimana di zaman Presiden PS08 ini dibangun satu budaya anti korupsi? Jadi dia harus kita kan semua setuju kan, bangsa ini menjadi bangsa yang terhormat. Kita kan sedih punya presiden nomor 3 terkorup di dunia, kan sedih loh. Bangsa ini tercoreng nggak? Rakyat Indonesia itu tercoreng nggak? Dunia mengumumkan mantan presiden Republik Indonesia yang ke-7 itu terkorup di dunia. Apa itu nggak mencoreng generasi yang akan datang? Gitu loh. Jadi kalau di bidang harapan, ya apapun ceritanya, presidenlah yang pemilik tanggung jawab yang terbesar di Indonesia. Karena sistem kita presidensial. Maka komando itu presiden harus, nah kalau saya ngelihatnya kan, artinya dari persepsi kita bahwa ini kan harus jadi betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Masa tega? Kan kembali nih, ya, rakyat sedang susah, PBB pajak bumi bangunan dinaikkan, di seluruh daerah rakyat protes. Kan harusnya itu bagaimana beban itu diringankan dengan kebijakan hapus tuh pajak-pajak rakyat. Ini hasil yang korupsi-korupsi ini kembalikan, itu kan uang negara, kembalikan ke rakyat. Saya yakin 2029 itu 80% tuh dukung PS08. Karena mereka merasakan pemimpin yang betul, pemimpin yang meringankan beban rakyat. Bukan jadi Dracula. Jadi Dracula nomik. Bukan cuma serakah nomik. Ya, ini Dracula nomik. Udahlah orang susah, dimakin susah lagi. Ini masyarakat, rakyat itu. Pajak-pajak bumi bangunan disuruh Menteri Keuangan supaya masing-masing daerah tuh, ini kan nggak logik. Ya persepsi aku mengatakan itu ngerjain presiden. Ya, jadi menyuruh menaikkan itu ngerjain presiden itu. Menurut aku itu nggak pas itu. Jadi mestinya itu tadi kan, kalau ada komando, ya kan, ya kan jelas. Syanu kan ada data-data semua itu. Data intelijen ada, ya kan? Aku yakin Menteri Keuangan juga punya data-data itu, siapa perusahaan-perusahaan yang
nggak bayar pajak sebenarnya. Publik berpikir ini memang komandonya tidak efektif walaupun ada data. Saya bilang belum ada panglima komando ya untuk pembersihan atau penertiban korupsi di Indonesia itu. Belum ada. Kejaksaan Agung jalan sendiri, KPK main sendiri, polisi juga main sendiri. Ini ada satu komando. Ya, satu komando sehingga semua orang ngeper. Contoh, kenapa pemberantasan untuk misalnya ada kebakaran hutan, asap itu semua bisa turun tangan. Nah, Panglima turun, Kapolda turun, ya kan? Semua kok bisa. Tapi untuk korupsi enggak. Karena semua mungkin terlibat juga. Karena mungkin semua terlibat juga. Kan presiden dah pidato. Coba. Nah, itu barangkali itu. Baik, Pak Joni, ada yang terakhir ini. Kalau sudah Bang Kaban menggunakan kata aku, itu udah ngeri. Nah, jadi sudah sangat amat penting, gitu kan? Dan memang itu bukan hiperbolis. Itu ya memang kondisi kita hari ini. Angka dan datanya silakan dilihat. Indeks persepsi publik silakan dibaca. Kemudian tingkat kemiskinan, angka kemiskinan ya silakan dicerna. Statistik bisa menjelaskan. Kemudian perasaan kenyataan yang terjadi di lapangan, di rumah tangga, di jalan, di pasar, bagaimana kegiatan di pasar itu bisa dirasakan. Jadi itu sudah seharusnya, ya udahlah, sudah bungkus lah itu. Kita dorong presiden menggunakan kekuasaannya selaku eksekutif dan selaku kepala negara untuk mengambil tindakan bukan hanya untuk menjaga reputasinya sebagai pimpinan eksekutif atau top eksekutif, tapi juga sebagai kepala negara. Dan karena kita harus bukan cuma menjaga APBN kita, tapi menjaga negara ini masih tetap menjadi negara yang kuat, melindungi rakyatnya, dan karena itu ya tidak ada pilihan lain. Pimpinan yang kuat didukung oleh rakyat, trust publik yang sedemikian rupa, dan itu saatnya sekarang. Dan karena itu ya salah satu kiatnya adalah jangan sakiti hati guru, jangan anggap itu dia jadi beban gitu kan. Walet. Ya itu marah betul nanti murid-muridnya banyak semua di sini kan. Salah satu soalnya kan Kementerian Keuangan atau Menteri Keuangan ini kan harus punya egging dengan visi presiden gitu. Jangan terlalu banyak buat kontroversi, kontraproduktif. Nah, karena itu akhirnya legitimasi Presiden Prabowo itu bisa defisit. Itu masalahnya gitu ya. Jadi kalau tadi harapan publik ya beberapa langkah yang semestinya dilakukan, kalau ini tidak berdampak, taruhannya itu adalah legitimasi Pak Prabowo itu bisa defisit. Tadi Anda bilang untuk 29, jangankan 29, nggak sampai 29 pun dia bisa menjadi common enemy bagi rakyat yang sudah bebannya sudah sendiri. Itu Bung Hadi, itu catatan. Baik, terima kasih Pak Kaban, Bang Joni, Prof, terima kasih. Pemirsa, nantikan telaah menarik lainnya hanya di Jurnal Politik TV. Media merdeka mencerdaskan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Allahu Akbar.